أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونصر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ke-13 bulan Ramadan ini tahun 1442 Hijriah kita masih diberikan betapa banyak kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kenikmatan tersebut tidak pernah bisa kita hitung, dan kenikmatan tersebut tidak akan pernah kita bisa membalasnya segala anugerah kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa ucapkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, yang berkat jerih payah baginda Rasul kita di negeri yang jauh dari tanah kelahiran Islam akhirnya bisa memeluk dan menikmati indahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini saya tengah berada di antara sawah yang begitu indah, dan di belakang saya nampak sekali gunung yang begitu tangguh kokoh. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Di tengah-tengah udaranya yang begitu segar, yang begitu asri, fresh, kita dapat melalui Ramadan ini dengan begitu indah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita akui di tengah Ramadan kali ini pun sedang menghadapi pandemi corona COVID-19. Insya Allah dengan kesabaran yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap bisa menikmati kehidupan ini dengan harapan yang baik dan semakin membaik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait kemuliaan bulan suci Ramadan kembali. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah, maghfirah, rahmat, dan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kalangan umat Islam. Karena apa? Karena kita tahu di antara satu kemuliaan bulan Ramadan, di antaranya adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang kepada kita semua yaitu bulan Ramadan, maka pada saat itu pintu-pintu sorga semua akan terbuka, lalu pintu-pintu neraka akan tertutup, ya, pintu neraka akan tertutup. Kemudian juga syaitan-syaitan yang ada akan terbelenggu. Ini sebuah hadis yang dari konteks hadis ini kita dapat memahami betapa mulianya itu bulan suci Ramadan. Bayangkan ketika sorga pintunya itu terbuka, berarti kita harus berusaha sebaik mungkin melakukan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim. Pada bulan suci Ramadan terdapat ibadah yang wajib, yaitu kita berpuasa, menahan lapar dan haus, dan melebihi dari itu kita juga tidak lupa menahan hawa nafsu kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak kata-kata yang tidak baik, menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, dan segalanya yang ada pada tubuh kita, kita harus jaga dengan baik dan benar, sehingga ibadah bulan suci Ramadan ini nanti akan begitu sempurna. Jadi beda jika kita hanya menjalankan kewajiban dengan hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tanpa mengindahkan amalan-amalan kewajiban dan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka itu dikatakan pintu surga itu terbuka, dalam artian terbuka bagi bagi orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Tapi jika dia tidak berusaha, ya pasti dia tidak akan bisa nanti melaluinya. Jadi mungkin nanti ada orang-orang yang wafat dalam keadaan kondisi suci, dalam menikmati bulan suci Ramadan, tiba-tiba sakit lalu wafat, insya Allah ya dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini sebuah kemuliaan. Dan pintu neraka ditutup. Tapi bukan berarti ketika pintu neraka ditutup orang habis itu seenaknya berbuat maksiat, itu tidak juga. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang khilaf, yang lupa, yang tahu betapa mulia bulan ini, tapi sangat disayangkan misalnya masih melakukan perbuatan tercela, yang berdosa, perbuatan maksiat. Ini sangat disayangkan sekali. Makanya kita tidak heran kalau pada bulan suci Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang punya warung, tadinya langsung warung-warungnya ditutup. Dia hanya akan buka warungnya ketika ini warung-warung makanan ya, warung makanan, warung siap saji seperti itu. Dia akan buka kecuali pada menjelang berbuka puasa. Berbeda dengan kondisi pasar. Kalau pasar menyediakan komoditas kebutuhan pangan, sayuran, lauk pauk, maka tetap bukanya tuh 24 jam ada, atau yang hanya dari subuh sampai siang, atau dari siang hanya menjelang maghrib. Itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi mereka memahami, jadi aktivitasnya seakan ada perubahan. Karena apa? Karena mereka memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan mereka terkadang misalnya lebih meluangkan waktunya itu pada malam hari. Jadi malam hari digunakan untuk beribadah ya. Sebagian ada yang melaksanakan mungkin ya, yang punya waktu ya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, sholat, memenuhi sholat mengerjakan sholat tarawih di masjid, dan yang lain-lain mungkin juga mengerjakan sholat malamnya nanti, atau mengerjakan tadarus Al-Quran, atau juga agar kita bisa nanti suatu saat menikmati keindahan sorga, kita pun dianjurkan dalam bulan suci Ramadan ini terus berbuat kebaikan, kebajikan, memberi keberkahan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi dampak dari bulan suci Ramadan itu nampak pada diri dan pribadi seseorang yang mengerjakan puasa itu sendiri, dan juga nanti berdampak dampak sosialnya itu akan nampak di antara kehidupan kita, yaitu dimensi kehidupan masyarakat, baik kita yang muslim bahkan yang non muslim pun saya pernah katakan itu bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Karena apa? Pada bulan ini langsung orang dianjurkan untuk beribadah, yang langsung menyeru yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain mengerjakan puasa, kita mengerjakan amalan-amalan yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh keluarganya, oleh para sahabatnya, tabiin, dan sampai ke kita apa yang telah dikerjakan mereka melalui para alim ulama, yang semuanya itu tidak perlu diragukan lagi. Apalagi ketika alim ulamanya memiliki keilmuan yang sanadnya sangat jelas, keturunan atau dari pondok-pondok pesantren di mana pusat-pusat keilmuannya juga jelas ya, kita dapat mengambil berbagai hikmah, mengambil berbagai ilmu pengetahuan terkait keindahan dan keutamaan Ramadan ini dari mereka. Ulama menyatakan dari hadis, konteks hadis yang tadi saya bacakan, bahwa pintu surga pada bulan suci Ramadan ini terbuka luas, lalu pintu neraka tertutup ya, lalu juga setan-setan dibelenggu. Tapi bukan berarti keimanan seseorang tidak terganggu akhirat dengan dibelenggunya setan. Tetap buktinya apa? Karena semua terikat dengan hawa nafsu kita. Ketika pada bulan suci Ramadan kita bisa menahan rasa lapar dan haus, dan bisa menundukkan hawa nafsu kita ya, karena kita terikat langsung dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan kalam al-alim ulama ya.
maka kita tidak akan pernah goyah dengan gangguan-gangguan yang diluncurkan oleh syaitan. Insya Allah ya, kita berharap di Ramadan seperti ini kita harus terus berdoa, beribadah, bermunajat. Jangan lupa, jangan hanya mendoakan diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Kita mungkin mendoakan anak kita, Robbi habli minas sholihin, ya, atau kita mendoakan saudara kita, tapi juga kita mendoakan orang-orang yang lain yang pada pandemi ini mereka sebagian dari kita masih diberikan cobaan berupa penyakit COVID atau penyakit-penyakit lain. Semoga dengan datangnya Ramadan kondisi kita semakin baik, para alim ulama kita senantiasa membaik, diberikan anugerah kesehatan sehingga masih bisa memberikan bimbingan, penerangan ya kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di bumi Nusantara. Mungkin hanya sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.